Sosok anggota DPRD Kabupaten Serang yakni Kiwan Nuryadi menjadi sorotan publik setelah anaknya diduga terlibat dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Citeras Rangkas Bitung Kabupaten Lebak pada Senin 29 Desember sore. Peristiwa itu melibatkan satu unit mobil Honda Jazz yang diduga dikemudikan oleh anak Kiwan serta 3 sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang dikabarkan meninggal dunia dan 5 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Satu korban bernama Sumar, warga Kampung Parage, Kecamatan Cikulur dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal setelah mendapatkan menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Ciruas, Kabupaten Serang pada Rabu 31 Desember 2025. Sosok Kiwan Nuryadi diketahui merupakan politisi Partai Gerindra di Kabupaten Serang. Kiwan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang dari daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Cikande, Jawilan, Kibin, Kopo, dan Keragila. Pada pemilu legislatif 2024, Kiwan meraih suara sebanyak 6.111 suara sah. Kiwan telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang selama 2 periode sejak 2019 hingga 2029 mendatang. Saat ini ia mengemban amanah sebagai Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang. Kecelakaan maut yang melibatkan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah Banten. Seorang pengendara motor dilaporkan tewas setelah terlibat kecelakaan beruntun dengan sebuah mobil di Jalan Raya Citeras Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak pada Senin 29 Desember 2025. Pengemudi mobil tersebut diketahui berinisial MRH, 16 tahun, seorang pelajar kelas 3 SMA yang merupakan anak dari anggota DPRD Kabupaten Serang. Bahkan benturan keras menyebabkan 5 orang mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banten, rekan Misbah. Silahkan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Anda. Kami sampaikan kronologi kejadian kita pengemudi mobil hendak pulang dari arah Onarangkas Bitung ke kampung Kabupaten Serang. Penopol B1211 SD itu dia berusaha mencari di Jalan Raya Citeras Bitung pada tanggal 29 Desember 2025. Namun kan pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan masuk ke jalur berlawanan dan menabrak 3 sepeda motor yang sangat lintas, begitu rekan Andra. Baik. Nah, kemudian untuk Baik, rekan Misbah, kemudian bagaimana proses evakuasi para korban setelah kecelakaan terjadi? Nah, terdapat 5 korban yang menjadi penumpang sepeda motor ini kemudian dilarikan ke sakit Aji Darmo. 4 orang dilarikan ke RSUD Darmo, kemudian 1 orang dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas Kabupaten Serang. Nah, sementara 1 orang yang dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciruas Serang itu meninggal pada tanggal 31 Desember 2025 kemarin. Begitu rekan Andra. Baik, rekan Misbah, kemudian bagaimana respon dari pihak keluarga korban terkait insiden kecelakaan ini? Ya, terkait dengan respon pihak keluarga, salah satu dari keluarga anak almarhum Sumar yang menjadi korban kecelakaan beruntun itu mengaku kehilangan atas kepergian ayahnya tersebut. Bahkan tak hanya pihak keluarga, tetapi juga lingkungan setempat juga merasa kehilangan karena almarhum Sumar ini menjadi tokoh di lingkungan masyarakat setempat, begitu rekan Andra. Untuk keluarga yang menabraknya sendiri, ini katanya sudah bertanggung jawab, baik membawa dari TKP ke RSUD Aji Darmo, kemudian membawanya juga ke RS Hermina, dan juga pada saat almarhum Sumar meninggal dunia juga ini diantar pulang oleh pihak keluarga yang menabrak begitu.
Baik, rekan Misbah, kemudian bagaimana perkembangan terkini penanganan hukum terkait dengan kasus kecelakaan ini? Apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa kecelakaan yang dikendarai oleh MRH yang masih di bawah umur? Ya, kalau terkait dengan persoalan hukum, kita belum mendapat keterangan dari pihak kepolisian secara resmi. Tetapi pada saat kejadian, terduga yang menabrak ini sempat diamankan oleh pihak kepolisian, namun tidak lama setelah itu pihak keluarga langsung menghubungi pihak kepolisian untuk dipulangkan karena terduga yang menabrak ini juga masih di bawah umur, tetapi pihak kepolisian memberikan wajib lapor kepada pihak keluarga yang terduga korban yang menabrak itu sendiri. Baik, rekan Misbah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Keluarga korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Citeras Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, akhirnya buka suara terkait insiden yang menimpa almarhum Sumar. Sumar merupakan warga Kampung Parage, Desa Parage, Kecamatan Cikulur, yang menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hermina Ciruas, Kabupaten Serang pada Rabu 31 Desember 2025. Korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis akibat tertabrak mobil yang diduga dikendarai oleh anak anggota DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Gerindra. Salah satu korban yakni Iman mengaku sangat kehilangan sosok ayah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Ia menyebut kepergian sang ayah terjadi begitu cepat dan menjadi duka mendalam bagi keluarga. Tak hanya keluarga, warga sekitar di lingkungan Parage juga turut merasakan kehilangan atas wafatnya almarhum. Iman mengungkapkan bahwa saat kejadian ayahnya tengah dalam perjalanan pulang seusai bersilaturahmi dengan keluarga di daerah Parung, Bogor. Ia juga menyampaikan bahwa insiden keluarga pengemudi mobil telah menunjukkan itikat baik dan bertanggung jawab sejak awal kejadian. Bentuk tanggung jawab tersebut antara lain mengantarkan korban hingga ke rumah duka serta membantu biaya perawatan rumah sakit. Namun demikian, keluarga korban mengaku kecewa terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah di wilayah Lebak. Sebelum dirujuk ke rumah sakit, almarhum sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Aji Darmo dan dinilai tidak mendapatkan penanganan cepat meskipun dalam kondisi kritis. Keluarga menyebut korban sempat menunggu sekira 5 jam tanpa kejelasan sebelum akhirnya dimusyawarahkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Ciruas, Serang. Perasaan keluarga memang sangat terpukul karena kondisinya sangat begitu cepat. Jelas tidak ada yang tahu rencana Allah seperti apa. Tapi yang jelas memang saat ini keluarga merasa sangat berduka dengan kehilangan beliau, termasuk pula masyarakat di lingkungan sekitar, karena salah satu mungkin kalau disebut tokoh-tokoh di sini. Ya. Artinya yang merasakan berduka ini tidak hanya keluarga tapi juga masyarakat setempat juga gitu. Kak, sebetulnya almarhum ini dari mana dan mau kemana awalnya?
Jadi almarhum ini memang tujuan awal itu apa namanya istilahnya nengok sanak famili panjang sanalah istilahnya nong dulur dari Parung itu kondisinya. Jadi memang dari beberapa keluarga yang kesana kebetulan karena bertepatan dengan saudara yang sedang libur gitu. Jadi memang silaturahmi lah sanak famili di Parung. Berarti pada saat kejadian itu mau arah pulang. Kejadian itu mau arah pulang. Kak, kira-kira dari pihak apa yang terduga pelaku ini sudah ada tanggung jawab atau bagaimana? Untuk saat ini dari keluarga terduga pelaku atau yang menabrak, jadi alhamdulillah memang sampai saat ini sudah ada tanggung jawabnya, sampai dengan memang mengantarkan ke rumah, sampai tanggung jawab di rumah sakit, sampai mengantar dan sampai nanti kita maksimal ikhtiar di rumah sakit dengan kondisi yang almarhum yang sudah kritis. Siap. Kak, sebelum dibawa ke RS Hermia di Ciruas, ini berarti awalnya dibawa ke RS sudah Darmo dulu ya? Iya. Jadi memang di kondisinya pertama di Aji Darmo. Nah, yang jadi penyesalan kami atau kekecewaan kami di rumah sakit Aji Darmo dengan kondisi almarhum yang sudah kritis, itu penanganannya sangat lambat. Alat scan tidak ada, dokter hanya satu mungkin waktu itu, dengan korban itu kan waktu itu ada 5 orang. Jadi kira-kira jadi almarhum itu memang ya tidak tertangani. Ya. Berapa lama almarhum di situ Bang, di RSUD Aji Darmo? Ya, perkiraan itu dari jam 4 sampai jam 8. Lama berarti ya? Belum ada jawaban dari pihak rumah sakit. Makanya keluarga inisiatif dilarikan ke Serang. Ya, inisiatif keluarga bersama dengan keluarga yang menabrak bermusyawarah, akhirnya kita memutuskan ya jadi ambil paksa dan dilarikan ke Serang yang memang sudah siap dengan alat yang sudah tersedia gitu, CT scan langsung, kemudian ronsen, jadi sudah cepat penanganannya. Kalau almarhum meninggalnya pukul berapa itu Bang? Almarhum meninggal pukul 5.30 pagi di Serang rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.